Vina, Bapak bisa tanya ke Ibu Ayu. Dan tidak ada yang mengancam, tidak ada satpam yang ngawal atau untuk menakut-nakutin kan? Anda datang dengan tenang, senyum, lempar senyum atau bagaimana? Pakai ketakutan? Berapa kali Anda ambil duit dari situ? Bapak bisa bicara dengan Direktur Mandiri. Maksudnya bicara apa? Apakah Anda ke sana dalam keadaan ketakutan? Anda kemudian dipaksa, tapi Anda Saya mengatakan... pernah curhat ke Ibu Direktur Mandiri, dan saya itu tidak suka menjadi direktur utama money changer. Tapi Anda tetap menikmati semua penghasilan Anda dari grup ini. Anda tidak suka. Saya kembali lagi ke kantor itu karena diancam oleh Pak Nazarudin. Diancam lagi? Oke. Pertanyaan kali berikutnya. Anda tadi mengatakan bahwa money changer itu didirikan untuk mengkonversi uang dari rupiah ke dolar agar kemudian dolarnya itu bisa dikirim ke antara lain ke DPR. Anda tadi mengatakan itu, majelis yang bertanya, masih jawaban Anda masih tetap begitu? Iya, Pak. Ada berapa kali money changer itu dipakai untuk tukar uang ini? Bapak bisa cek. Anda Saya tidak ingat, Pak. Kenapa tidak ingat? Ya, sebentar ya, saudara saksi. Kalau Karena tidak tahu, pekerjaan jawab tidak tahu. pekerjaan Ya. saya itu bukan hanya money changer, Bu. Ya, 30 sebentar ya. perusahaan, apalah saya mesti ingat semua transaksinya. Ya, terhadap pertanyaan yang memang saudara lupa, bilang lupa, tidak tahu, bilang tidak tahu. Itu ya. Saya lupa. Ya, silakan pertanyaan lain. Jangan langsung silakan dong, Bu. Ini berbohong instansi kalau begini. Ya, masa tadi DPR jawabannya itu kan bukan 10.000 dolar, ratusan ribu, masa lupa? Saudara saksi, saudara tadi menjawab lupa. Ya. Coba pertanyaan Kami adalah, ya. kalau kiriman uang ke DPR itu bukannya lipatan 100.000 dolar. Ada lupa juga atau tidak ingat? Atau pura-pura lupa? Dan saya sudah bilang, transaksi satu hari itu bisa ratusan, Pak. Saya tidak bisa ingat secara detail satu persatu. Makanya pertanyaan kami, kan Anda mengatakan money changer itu dipakai untuk mengkonversi ke dolar agar dikirim ke DPR. Iya, bisa dilihat aja catatannya. Pertanyaan saya, Anda kan... Catatannya juga sudah ada di... Majelis keberatan dari tadi pertanyaan saya. Pertanyaannya diulang-ulang terus. Kami tidak diulang. Tadi sudah dijawab, tidak ingat. Belum, karena majelis pengiriman uang ke DPR itu bukan lipatan kecil. Nggak mungkin saksi ini lupa. Saudara PH dan penuntut umum untuk bisa mengadaan diri, coba saudara saksi diingat-ingat. Sebentar. Saudara masih ingat berapa kali pengiriman dolar ini ke Senayan atau ke DPR tersebut? Berkali-kali, Bu. Berkali-kali. Ya, itu jawabannya berkali-kali. Boleh tanya, berkali-kali itu lipatannya selalu di atas 100.000 atau kecil? Kalau bukankah Anda selaku penanggung jawab keuangan, apakah Anda tidak catat? Anda catat nggak? Majelis Hakim, mohon penasihat hukum tidak menggunakan kata Anda. Alah, hal-hal kecil sudah ada ributin, gimana sih? Anda mikirin ini dong. Oke, saudara saksi, Anda kan menurut Minda Rosa waktu kesaksian, Anda lah 100% penanggung jawab keuangan, menurut saksi saudara Rosa. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda mengirim uang ke DPR, bukankah saudara selalu mencatat? Tadi Anda semua... Ada semua catatannya. Oke, sekarang boleh dibacakan berapa? Ke siapa aja? Kalau ini menjadi barang bukti, ini menjadi barang bukti? Jadi barang ya, bukti, nanti siapkan penuntut umum untuk itu ada semuanya ya. di eksternal hard disk saya. Ya. Satu pun Anda, karena tetap ngotot, satu pun Anda tidak bisa ingat satu pun. Bapak mau transaksi yang mana? Kalau Wisma Atlet saya apal. Saya menanyakan money changer yang Anda kirim ke DPR. Anda mengatakan sering banget. Dari tadi sudah itu terus dipertanyakan. Karena itu sangat penting. Karena itu sangat penting kaitannya apakah dia dipaksa atau sukarela. Mohon ditegas sebentar ya. Ini perkara Wisma Atlet. Saudara penasihat hukum, untuk pertanyaan terhadap uang dolar ke DPR, silakan sekali lagi ditanyakan. Oke. Ya. Kami nanya itu majelis dalam kaitan membuktikan apakah ada ancaman dan siapa ownernya. Ya, karena tadi mengatakan dia selalu bilang Nazarudin, tapi semua formal keuangan dia yang tanda tangan, dan sesudah ke sudut dia bilang dia diancam. Pertanyaan kami, bagaimana Anda bisa diancam? Saksi untuk sikap sopan ya. Pertanyaan kami adalah, sekali lagi,
Anda berkali-kali pergi menandatangani pengambilan uang dari rekening money changer untuk dikirim ke berbagai instansi termasuk DPR. Pertanyaan kami, apakah setiap ngambil uang itu Anda diancam untuk tanda tangan oleh Nazarudin? Mekanismenya, Pak, uang yang dari rekening money changer itu dimasukkan ke berangkas. Kok jadi berbalik lagi? Anda bilang tadi bukan rekening tahu. Saudara saksi, apakah saudara merasa diancam oleh terdakwa? Jawab. Karena itu kan sudah pekerjaan saya. Jadi bukan diancam. Sebentar. Apakah saudara dalam mengeluarkan uang dolar tadi merasa diancam oleh terdakwa? Saya berani mengeluarkan uang dolar atas persetujuan Pak Nazarudin. Tapi bukan ancaman. Bukan ancaman. Terima kasih. Oke. Amin. Apakah saudara saksi bisa menunjukkan surat persetujuan atau memo dari Nazarudin yang memerintahkan saudara mengambil uang oleh terdakwa ini, memo atau apapun? Apakah kalau disita, tolong kasih tahu. Di kantor itu tidak ada memo-memo seperti itu, Pak. Tidak ada. Berarti Anda mengatakan di sini sama sekali tidak ada. Suaranya tolong diperhalus, Pak. Ya, oke, saya perhalus. Oke. Saudara saksi, saudara mengatakan, jadi yang ada bukti itu semuanya hanyalah tanda tangan saudara waktu mengambil uang ya. Kalau dari terdakwa ini sama sekali tidak ada tertulis ya. Saya mau ambil uang, bicara dengan Ibu Aryo Devina, dan kami melapor ke Ibu Neneng kalau uang yang ada di rekening money changer itu akan diambil dimasukkan ke berangkas. Sebentar dulu, Anda tadi mengatakan selalu ke Nazarudin, sekarang ke Ibu Neneng, besok ke Hotman Paris. Yang mana yang benar? Ini sangat menentukan soalnya yang jadi terdakwa bukan Neneng. Saya setiap pengambilan uang atas persetujuan dari Pak Nazarudin dan Bu Neneng. Barusan kamu bilang waktu sebelum saya desak, kau bilang Neneng. Sekarang pakai dan. Aduh, parah banget ini. Oke. Pertanyaan kami berikutnya. Jadi butir 8 di BAP saudara, Anda mengatakan Nazarudin adalah owner sebenarnya. Tapi di akte semua kami tunjukkan bahwa saudara adalah sebagian pemegang saham, bahkan di rootnya. Oke. Pertanyaan kami berikutnya adalah mengenai pemberian cek ini. Anda mengatakan bahwa, si Rosa mengatakan bahwa 3 berangkas tersebut ada di lantai 3, benar? Bu Rosa salah, ada 4 berangkas, Pak. Oh, ada 4 ya? Di lantai 3. Lantai 3. Dan terdakwa kantornya bukan di lantai 3? Tidak. Tidak, oke. 4 berangkas ini, apakah terdakwa ini bisa buka sendiri berangkas tersebut? Tidak. Anda mengatakan bahwa hasil pencairan dari cek DGI dimasukkan ke berangkas eksternal. Betul. Benar? Yang berhak waktu itu si Rina bisa memasukkan sendiri ya tanpa karena dia memegang kunci dan PIN-nya. Betul, Pak. Oke. Kalau seseorang bisa mengambil sendiri, memasukkan, tentu mengambil juga bisa, begitu? Saudara, coba untuk pertanyaannya bisa diulang dengan pertanyaan kami. Ya, silakan. Keluar masuk ke ruangan ini, Rina juga bisa kan di ruangan tempat berangkas eksternal ini? Oktarina Furi tidak akan mengeluarkan uang tanpa persetujuan. Dari mana Anda tahu? Anda kan tidak 24 jam di kantor. Memang seperti itu. Dari mana Anda tahu? Bahkan Anda kuncinya siapa yang pegang? Kan dia bisa Neneng masuk. Sriwayuni dan Oktarina Furi. Ya, kalau Oktarina bisa masukkan, ya, berarti dia juga bisa membuka kan? Saudara penasihat hukum ya, apakah